Halo, saya Yovita Dia Husmawardani dengan NIM 39 2024 020 bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Gabriel Rahima Kuniandi dengan NIM 23 2024 503 dari kelompok Agama Katolik. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai agama Katolik, konsep ketuhanan dan kemanusiaan. Yang pertama ada paham ketuhanan Katolik. Dalam ajaran Katolik, agama ini menganut monoteisme yang berarti percaya pada satu Allah. Namun Allah yang satu ini hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang disebut sebagai Allah Tritunggal. Walaupun terdiri dari 3 pribadi, ketiganya tetap memiliki satu hakikat yang sama, yaitu Allah. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada relasinya. Allah Bapa yang melahirkan atau sebagai pencipta, Allah Putra yang dilahirkan, dan Allah Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra. Nah, yang Allah Putra itu Yesus Kristus yang diutus untuk menyelamatkan manusia, sedangkan Allah Roh Kudus itu yang hadir untuk membimbing umat. Inti ajaran dasar Katolik. Inti pokok iman Katolik adalah iman akan Allah Tritunggal, yaitu keyakinan bahwa Allah Bapa menyelamatkan manusia dalam Kristus Putra oleh Roh Kudus. Artinya umat Katolik percaya bahwa Allah Bapa menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus sebagai Putra, dan keselamatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Selain itu, dasar iman Kristen juga terletak pada apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Kristus selama hidupnya. Karena itu, ajaran Yesus menjadi pedoman utama dalam kehidupan umat Katolik. Lalu, Gereja Katolik menekankan beberapa nilai luhur sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut antara lain kasih, martabat manusia, keadilan, pengampunan, dan iman. Nilai-nilai ini tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Contohnya seperti saling menghormati sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan, serta hidup dengan penuh kasih dan kejujuran. Selanjutnya ada fakta singkat mengenai agama Katolik. Agama Katolik merupakan salah satu agama tertua di dunia yang dipimpin oleh Paus, yang menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Dan kata Katolik sendiri berarti universal, yang menunjukkan bahwa ajaran ini terbuka bagi semua bangsa dan budaya. Mengapa ada Paus? Paus memiliki peran penting dalam Gereja Katolik, yang tugasnya menjaga persatuan gereja, mengajarkan iman yang benar, dan menjadi tanda kesatuan umat Katolik di seluruh dunia. Dengan adanya Paus, Gereja Katolik memiliki pusat kepemimpinan yang membantu menjaga kesatuan ajaran dan arah kehidupan gereja. Vatikan, yang mana Vatikan adalah pusat Gereja Katolik, tempat Paus menjalankan tugasnya. Selain itu, Vatikan juga dikenal sebagai negara terkecil di dunia. Walaupun wilayahnya kecil, Vatikan memiliki peran yang sangat besar sebagai pusat spiritual umat Katolik sedunia. Sistem Gereja Katolik. Pada slide ini dijelaskan mengenai sistem atau struktur dalam Katolik. Struktur ini tersusun secara hierarkis yang dimulai dari Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik di seluruh dunia. Di bawah Paus terdapat uskup yang bertugas memimpin wilayah gereja tertentu yang disebut keuskupan. Kemudian ada imam
yang berperan dalam memimpin ibadah, memberikan sakramen, dan membimbing umat secara langsung. Selanjutnya terdapat diakon yang membantu tugas pelayanan gereja, baik dalam bidang liturgi maupun pelayanan sosial. Dan yang terakhir adalah umat, yaitu seluruh anggota gereja Katolik yang juga memiliki peran penting dalam kehidupan dan perkembangan gereja. Struktur ini dibuat agar pelayanan gereja dapat berjalan dengan tertib dan setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yovita pada slide berikutnya. Mengapa Gereja Katolik disebut terpusat? Gereja Katolik disebut terpusat karena memiliki satu ajaran iman yang sama di seluruh dunia. Kepemimpinannya dipimpin oleh Paus sebagai penerus Santo Petrus, sehingga arah gereja tetap jelas dan konsisten. Struktur ini menjaga agar ajaran dan praktik iman tidak terpecah dan umat Katolik di berbagai tempat tetap bersatu dalam Kristus. Intinya, sistem yang terpusat ini membantu menjaga kesatuan, keutuhan, dan persatuan iman umat Katolik. Deuterokanonika. Deuterokanonika adalah 7 kitab dalam Perjanjian Lama yang diakui oleh Gereja Katolik tetapi tidak terdapat dalam Alkitab versi Protestan. Kitab-kitab ini sudah digunakan sejak zaman Gereja Perdana dan bersumber dari Alkitab Yunani yang disebut Septuaginta. Gereja Katolik mempertahankannya karena dianggap bagian dari tradisi iman yang terus hidup dan membantu memahami sejarah keselamatan secara utuh. Dalam Alkitab Katolik, Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab, di mana 39 kitab protokanonik dan 7 deuterokanonika, serta 27 kitab Perjanjian Baru yang mencangkup Injil, Kisah Para Rasul, Surat, dan Wahyu. Jadi, Deuterokanonika menunjukkan bagaimana tradisi dan sejarah iman Katolik berkembang sejak awal gereja. Konsep kemanusiaan dalam iman Katolik. Yang pertama yaitu Imago Dei atau citra Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya setiap orang memiliki martabat yang luhur, akal budi dan kehendak bebas. Karena itu, manusia tidak hanya makhluk jasmani, tetapi juga rohani yang mampu berpikir, mencipta dan mengasihi. Imago Dei menegaskan bahwa setiap manusia bernilai sama di hadapan Allah. Yang kedua yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah anugerah dari Allah, tapi bukan untuk berbuat semaunya. Kebebasan sejati berarti kemampuan memilih yang baik dan benar. Tanggung jawab muncul ketika manusia menggunakan kebebasan itu dengan bijak, sesuai kehendak Allah, demi kebaikan diri dan sesama. Yang ketiga adalah Yesus Kristus sebagai teladan. Dalam iman Katolik, Yesus adalah teladan utama. Inkarnasi berarti Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Wafat dan kebangkitannya adalah puncak pewahyuan kasih Allah
yang menunjukkan bahwa cinta sejati itu rela berkorban demi keselamatan manusia. Dari teladan ini, kita belajar hidup dengan kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Yang keempat, ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja menekankan nilai universal, yaitu hak asasi manusia, solidaritas, dan keadilan sosial. Artinya, iman tidak hanya soal doa, tetapi juga tindakan nyata membela martabat manusia untuk saling peduli dan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kesimpulan dari materi kami adalah bahwa iman Katolik menekankan konsep ketuhanan dan kemanusiaan yang saling berkaitan. Dalam konsep ketuhanan, Gereja Katolik percaya pada Allah Tritunggal, yaitu satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagai dasar iman dan keselamatan. Sedangkan dalam konsep kemanusiaan, iman Katolik menegaskan bahwa manusia adalah imago Dei, citra Allah yang bermartabat dan bebas. Namun, kebebasan itu harus dijalani dengan tanggung jawab. Teladan utama ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui inkarnasi, wafat, dan kebangkitannya sebagai puncak kasih Allah, serta diwujudkan dalam ajaran sosial gereja yang menekankan hak asasi manusia, solidaritas, dan keadilan sosial. Dengan demikian, ketuhanan dan kemanusiaan dalam Katolik membentuk dasar iman yang mengarahkan manusia untuk hidup dalam kasih, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Gaby. Yovita. Thank you and see you next time. Tuhan memberkati. Berkah dan